Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang RPP hasil karya saya yang terdiri dari ProSem, RPPM, dan RPPH. Yang pertama yaitu program semester. Di sini sudah saya tulis identitas lembaga, di mana kotak pertama yaitu tentang kompetensi yang berisi tentang KD yang saya pilih untuk dikembangkan jadi bahan ajar nanti. Yang kedua yaitu temanya, saya pilih COVID-19. Subtemanya terdiri dari 2, menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu protokol kesehatan. Alokasi waktunya adalah 1 minggu 1 minggu. Jadi COVID-19 ini hanya mempunyai waktu 2 minggu. Strategi pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, penemuan terbimbing, pemecahan masalah, diskusi, belajar kooperatif, demonstrasi, dan pengajaran langsung. Evaluasi pembelajaran meliputi observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, penugasan, percakapan, hasil karya, dan portofolio. Tema yang kedua saya ambil yaitu Tanah Airku, karena kita dini masuk ke bulan 8. Bulan Agustus. KD yang saya ambil ini, saya pilih ini, subtemanya ada 5. Yang pertama yaitu pimpinan negara di daerahku, lambang dan bendera Indonesia, HUT kemerdekaan RI ke-76, daerah tempat tinggalku, pahlawan nasional, dan diakhiri dengan puncak tema Tanah Airku. Ya, ini ada 5 minggu di tema Tanah Airku, strategi pembelajaran dan evaluasinya sama. Tema yang ketiga yaitu Baiti Janati. KD-nya yang saya pilih ini, di mana subtemanya kita paparkan menjadi 4, yaitu yang pertama anggota keluargaku 1 minggu, rumahku yang nyaman 1 minggu, tugas anggota keluargaku 1 minggu, perabot yang ada di rumahku 1 minggu, dan diakhiri dengan puncak tema Baiti Janati. Yang ketiga, yang keempat yaitu lingkungan sekolahku. Kompetensi yang saya ambil ini subtemanya kita bagi menjadi 4. Sekolah tempat belajar dan bermain 1 minggu, guru dan temanku 1 minggu, merawat lingkungan sekolahku 1 minggu, peralatan sekolahku 1 minggu, diakhiri dengan puncak tema lingkungan sekolahku. Jadi tema lingkungan sekolahku ini akan dilaksanakan menjadi 4 minggu. Tema selanjutnya yaitu kebudayaan daerahku. KD yang saya ambil ini, di mana kami jabarkan menjadi subtema menjadi pakaian adat daerahku, makanan khas daerahku, adat istiadat daerahku, tempat wisata daerahku, dan diakhiri dengan puncak tema kebudayaan daerah. Yang selanjutnya yaitu RPPM. Ini sudah ada identitasnya, tabel yang pertama tentang KD yang saya pilih untuk dalam 1 minggu ini adalah ini. Materi pembelajarannya saya ambil ini. Rencana kegiatannya ini selama 1 minggu, yang pertama yaitu menyusun kepingan puzzle menjadi bentuk utuh gambar lingkungan sekolah. Yang kedua mengejarkan masa pergi ke sekolah. Yang ketiga finger painting gambar sekolah. Keempat meruncing huruf ayunan, membentuk kata ayunan. Yang kelima yaitu mozaik gambar sekolah dari bentuk geometri, di mana tujuan pembelajaran dalam 1 minggu ini yaitu anak terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua, anak mengenal lingkungan sekolah. Yang ketiga, anak mengetahui manfaat sekolah. Metode pembelajaran yang kami pakai yaitu bercakap-cakap, pemberian tugas, dan PBL. Ini adalah contoh RPP yang saya buat. Di sini sudah ada identitasnya, di mana masuk ke materi dalam kegiatan. Yang poin pertama masuk dalam kegiatan materi kegiatan. Yang pertama biasa berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang kedua terampil menggunakan tangan kanan dan kiri dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga senang menerapkan pengetahuan dan pengalamannya dalam situasi atau sesuatu yang baru. Yang keempat mengungkapkan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan kalimat sederhana dalam berkomunikasi dengan anak atau orang dewasa. Dan pun yang kelima yaitu berani mengungkapkan pendapat. Yang keenam, merawat kerapian, kebersihan, dan keutuhan mainan atau milik pribadi. Poin yang kedua yaitu materi yang masuk dalam pembiasaan. Ya, ini poin-poin ini merupakan pembiasaan atau rutinitas lembaga kami.
Poin yang ketiga yaitu masuk ke alat dan bahan. Dimanapun alat yang bahan itu, yang pertama yaitu nih, saya menggunakan puzzle lingkungan sekolah. Puzzle ini saya buat sendiri, saya ciptakan sendiri menggunakan kardus bekas yang saya lapisi dengan kain flanel. Dimanapun gambar-gambar ini yaitu gambar foto-foto lingkungan sekolah RA Al-Rahman. Poin yang keempat yaitu metode pembelajaran, saya memakai bercakap-cakap dan PPL. Kita masuk ke pembukaan. Pembukaan dimulai dari berdoa sebelum belajar, dilanjutkan bernyanyi, dan absen kehadiran. Kegiatan intinya yaitu guru mengajak anak untuk mengamati kondisi letak dan bangunan apa saja yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, guru menanyakan tentang apa yang telah diamati di sekitar sekolah. Yang ketiga, guru menanyakan apa saja yang ditemukan dan dilihat di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu guru minta anak untuk menyebutkan sekolah apa saja selain RA Al-Rahman yang masih dalam satu komplek di Yayasan Hidayatul Rahman. Yang kelima, yaitu anak melakukan kegiatan sesuai yang diminati dengan cara memilih gambar puzzle yang sudah disiapkan oleh guru, di mana kegiatannya yaitu menyusun kepungan puzzle menjadi bentuk utuh gambar lingkungan sekolah, ya puzzle ini. Dan dalam kegiatan bermain ini diselipkan yaitu kita rangsang anak untuk menceritakan kegiatan pada saat bermain. Poin yang selanjutnya yaitu penutup, yaitu kita bisa menanyakan perasaan anak selama melakukan kegiatan. Yang kedua, menginformasikan kegiatan esok hari, bernyanyi, berdoa setelah belajar, dan diakhiri dengan salam. Indikator pengembangan yang selama kegiatan sehari yaitu terdiri dari 6 pengembangan, yaitu 6 fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, di mana KD-KD-nya ini indikatornya bisa dilihat ini. Teknik penilaiannya terdiri dari observasi, catatan anekdot, dan portofolio. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, kami mohon untuk saran dan kritikannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.